Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas review lagi oli Amsoil Signature 5W50. Oli ini penulis sudah jelaskan sebelumnya, oli mobil ya, oli mobil. Mumpung masih belum kencang, ini mau penulis jelasan dulu, bisa kedengaran atau enggak. Ini suara mesinnya agak kasar ya, kalau awal-awal berangkat gini, tapi saat sudah habis dipakai kencang, nggak makin kasar, tapi justru makin halus. Jadi oli Amsoil Signature ini unik ya. Kalau pas lagi berangkat itu suara mesin kasar, pas sudah berangkat jadi lebih halus. Penulis asumsikan oli ini oli asli. Penulis beli dari bengkel DBM dari Surabaya. Dia ini produknya macam-macam, jualan ban ya, showroom mobil lah. Jadi penulis cukup yakin ini olinya asli. Penulis pilih yang kekentalan belakang 50 karena ya motor penulis ini cocoknya SAE 50. Setelah nyoba beberapa hari, ya kerasa bagaimana sifat oli ini. Jadi enggak kayak Salarvan Ultra, oli ini enggak menghambat top speed. Jadi top speed ya tetap normal 113 kalau sambil duduk tegak. Terus oli ini ya karena memang oli yang cukup banyak aditifnya, mestinya ya itu terasa tenaga nggak keluar semua. Jadi terutama waktu berangkat gitu ya, itu tarikan bukan waktu berangkat ya, justru mau nyampe, tarikan gas itu kalau yang di putaran mesin rendah itu nggak butuh hati-hati gitu loh. Jadi penulis kan kalau olinya Mesran B40 atau Mesran 20W50 itu kalau ngegas kudu harus hati-hati banget gitu loh, nggak bisa langsung diget gitu. Kalau pakai selagi pakai Amsoil ini nggak perlu terlalu hati-hati, karena ya sentakan awalnya ini berkurang, cuma dia nggak sampai parah. Jadi nggak separah oli khusus motor matic ya, yang kalau di RPM atas itu terasa berkurang. Ini masih terasa cukup enak lah di RPM atas. Lalu penulis masih belum cek 0-100 nya beda berapa, tapi
eh, ya penulis tunjukkan pakai gambar lah. Kan penulis biasanya pakai ini loh, acuan pelangi nih. Kan posisi startnya sama. Kalau kecepatan 100-nya dicapai lebih cepat kan artinya 0-100 performa mesin lebih baik. Nanti penulis tunjukkan perbandingan fotonya lah ya. Soalnya kalau pakai timing penulis selisihnya cukup banyak ya. Tunjukkan bahwa di pasaran itu ada produk-produk yang kualitasnya memang jelek. Jadi kayaknya ngitung dari posisi aja ya. Kalau ngitung dari waktu selisihnya dikit, sulit. Menentukan awal mulai geraknya motor itu sulit ternyata ya kalau lewat kamera. Waktu timingnya penulis ini biasanya sih lebih parah daripada mereka-mereka yang pakai alat pengukur khusus, misalnya pakai RS Logic. Karena kalau pakai RS Logic kan pengukurnya bukan waktu mulai motor digas, tapi mulai motor pindah posisi. Nah ini yang beda. Nah ini tarian nggak enak itu mulai dari sini nih kerasa ya. Cuma di RPM tingginya dia nggak menghambat itu. Ya gara-gara yang begini ini penulis jadi nggak minat lagi pakai AMSOIL lagi. Jadi kayaknya ya wes ini wes yang terakhir ya. Lambat ya. Kalau biasanya gini nih 113-nya cepet ya. Sekarang ini lambat. Jadi olinya nggak jelek. Share stability-nya juga nggak jelek. Jadi ini nih contohnya ada. Sekarang ini suara mesin nggak makin kasar. Kekentalan ya rasanya sama kayak awal berangkat. Jadi walau ini SAE 5W50 ya, belakangnya 50, rasanya nggak berat gitu loh. Waktu dingin-dingin hari Sabtu penulis kan berangkatnya pagi-pagi, ya nggak kerasa berat. Sekarang ya nggak kerasa berat. Jadi untuk motor NMAX penulis ini nggak butuh ya yang SAE 5W30 gitu. Ada sebenarnya AMSOIL Signature yang 5W30, tapi dari feelingnya sekarang pakai 5W50 itu benar. Jadi nggak terlalu kental, nggak kerasa kentalnya sama sekali malah ya. Jadi untuk NMAX penulis yakin untuk NMAX New juga, ini NMAX Old 5W50 itu nggak terlalu kental. Dibilang pas, mungkin malah kurang kental ya ini. Penulis lupa nggak lihat spesifikasi KV 100-nya berapa. Bisa aja kalah kental dari Repsol ya. Kalau dari feelingnya
kayaknya kalah kental dari Repsol. Share stability-nya juga oke. Jadi kekentalannya konsisten dari awal berangkat sampai sekarang. Terus ya itu tadi yang soal suara kasar. Nah justru kalau habis digeber-geber gini jadi halus. Jadi tiba ke tujuan, suara mesinnya bisa lebih halus daripada saat baru berangkat. Ini memang ciri bagus ya. Jadi suara kasar mesin nggak sampai makin lama makin parah, tapi bisa tetap konsisten halus. Aduh macet. Cuma penulis nggak puas. Karena iya kalau pakai Prima XP awal menyalakan mesin itu suara mesin sudah halus. Dengan suara mesin yang nggak makin kasar ketika dipakai, itu tandanya oli bisa mencegah mesin aus. Ya dari klaimnya AMSOIL sendiri disebut emang bahwa untuk anti aus termasuk paling bagus di antara merek oli-oli lain. Nah, cuma penulis pinginnya ya yang lebih dari itulah. Jadi dari sisi film strength, oli ini termasuk kalah ya sama campuran minyak goreng. Mesran dengan minyak goreng, Repsol dengan minyak goreng, AMSOIL ini kalah. Jadi nggak bisa sehalus mereka. Terus kalau dari sisi aditif juga AMSOIL ini kalah dari Prima XP. Dari penulis itu paling berkesan waktu pakai Prima XP. Wah senyap banget mesin itu kalau awal-awal. Cuma kalau pakai Prima XP udah habis digeber-geber suara mesin kasar. Jadi Prima XP itu kelemahannya cepet encer. Mesran Super pun sama, yang terutama yang 20W50. Mesran Super yang 20W50 itu ya gitu juga ada ciri cepat cepet encernya. Dan motor penulis ini kan fuel dilution. Belum sih ya, belum. Ini masih cuma 100 km, masih belum ketahuan ya. Belum, sorry. Jadi kalau contohnya penulis sebelumnya pakai Mesran B40 ya, tanpa minyak goreng sama sekali. Itu oli mesin di 200 km itu sudah mulai kasar. Jadi Mesran Supernya terpengaruh oleh oleh fuel dilution, jadi makin encer. Nah, oli ini kan ada PAO-nya. Harusnya kalau oli ada PAO-nya dia akan lebih mampu lebih tahan terhadap fuel dilution. Jadi walau makin encer, harusnya film strength nggak berkurang. Kalau ada PAO seperti itu mestinya ya, penulis harapkan seperti itulah. Ini kadar PAO-nya maksimal 30% ya kalau yang AMSOIL Signature ini.
Oh ya, sebenarnya ya apa penulis maunya nyoba itu sebenarnya bukan Amsoil ya, Liqui Moly. Barusan ada yang nyarankan juga pembaca ya, coba mas Liqui Moly Street Race 10W50, Liqui Moly apa motorbike ya, motorbike kalau nggak salah. Itu katanya 80% PAU lebih itu. Penulis ragu-ragu karena apa? Karena dari sisi apa namanya? PowerPoint-nya Liqui Moly Street Race 10W50 itu terlalu tinggi suhunya. Maaf. Jadi suhunya min 39 derajat. Terus di SDS-nya juga nggak disebut apa ada apa namanya PAU-nya atau nggak disebut sama sekali. Entah mengapa nggak disebut. Mungkin ya bisa aja konsentrasinya sekarang itu sudah beda dengan beberapa tahun yang lalu ya. Jadi mungkin PAU-nya sudah nggak banyak, barangkali ya apa yang bilang di videonya Liqui Moly ngomong street race itu PAU mungkin dulu, kalau sekarang enggak ya nggak tahu lagi lah, karena sekarang kan banyak sekali pabrikan yang dulu pakai PAU sekarang enggak, karena bahan PAU sekarang makin langka. Jadi lebih banyak dipakai di selain untuk otomotif. Wah, macet. Satu itu suhu PowerPoint-nya yang terlalu tinggi, minus 39 derajat Celcius. Ini termasuk tinggi bila dibandingkan dengan oli yang di spesifikasinya nyebut PAU-nya lebih banyak. Jadi ada oli ya 100% PAU. Ravenol motorbike racing kalau nggak salah. Ravenol motorbike racing itu suhu PowerPoint-nya adalah minus 60. Oh ya. Terus ada lagi dari PTT Superbike Racing. Nah, PTT Superbike itu karena ada yang pakai kata-kata racing dan ada yang enggak. Nah, yang enggak pakai Superbike tok tanpa kata-kata racing itu PAU-nya sekitar 30% kalau nggak salah. Nah, sementara yang ada kata-kata racing PAU-nya 70%. Nah, yang PTT ini PowerPoint-nya minus 48 derajat Celcius. Penulis juga sempat lihat ada ada perbandingan oli PAU, maaf penulis lupa yang mana, oli PAU dengan oli biasa. Mungkin penulis pernah sertakan di video sebelumnya tapi penulis lupa yang mana. Itu menunjukkan bahwa kalau olinya mineral
dari bahan paling bagusnya, yaitu oli mineral yang sering disebut super sintetik, disebut full sintetik, yaitu grup 3 plus, oli hasil proses gas to liquid, ya semacam Shell Pure Plus ya. Full sintetiknya Shell itu kan namanya Pure Plus. Nah, Pure Plus itu adalah proses sintesis dari gas alam menjadi oli mineral. Parafinnya kandungannya banyak. Nah, itu disebut power point-nya sekitar minus 39 derajat Celcius. Yang punya apa, power point segini nih banyak. Jadi kayak Eneos, kayak apa ya, Gemitsu, apa Ippon atau apa, pokoknya oli-oli yang full sintetik tapi mineral, itu rata-rata power point-nya ya sekitar segitu. Jadi ya penulis jadi ragu-ragu, ini oli PAO, liquid moly, kok power point-nya cuma 39 derajat, cuma minus 39 derajat. Enggak kayak yang lain-lain yang bisa sampai minus 60 juga. Ravenol itu oli Jerman juga seperti liquid moly. Itu yang bikin penulis ragu-ragu. Terus yang kedua adalah kok nggak ada kata-kata ester ya. Nggak ada kata-kata ester. Jadi penulis coba lihat dari analisanya sampai Mbak Cautelia Anandia ya. Itu bahan oli liquid moly yang ada PAO nya itu adalah yang sintium apa sintek atau apa lupa, itu nggak ada esternya, jadi dia dicampur dengan PHWI. Penulis lihat di spesifikasinya street race, liquid moly street race, ya nggak ada juga esternya, adanya pakai parafin ya, apa low viscosity parafin atau apa gitu, 1-10%. Yang atasnya juga kayaknya mirip-mirip ya. Jadi karena nggak ada esternya, ya penulis jadi meragukan film strength-nya. Jadi dari sisi kekentalan mungkin ya sudah pas ya 10W50, cuma dari film strength kurang. Nah, ini yang bikin penulis ragu-ragu. Oli PAO kalau tanpa ester itu nggak licin, dan itu sudah diakui. Tapi mungkin ya dari sisi awetnya, dari sisi ketahanan terhadap CR-nya bagus karena PAO dia. Ya entahlah kapan-kapan penulis coba liquid moly, tapi penulis agak ragu-ragu ya. Yang jelas untuk Amsoil ini ya ada dua kelemahan itu. Yang pertama dari sisi tenaga, walau menguranginya nggak separah oli skuter, tapi ya masih mengurangi itu yang terasa apa ya, terasa nggak sreg gitu loh.
Jadi kan penulis pernah janji mau dyno, tapi kok iya kalau motornya keadaannya kayak gini males penulis. Tenaganya lagi nggak keluar. Malah mending waktu lagi pakai Mesra MP40 pakainya. Penulis soalnya pingin tahu seberapa mantep sih tenaganya motor penulis dibanding yang lain. Apa ya sama kayak yang lain cuma 12 13 HP gitu. Kalau Nmax di atas mesin dyno kan bacanya kira-kira segitu ya. Ini mesinnya standar loh ya, kompresi mesin bocor ya. Penulis nggak mau dihandicap terlalu banyak kan, kalau hasil dynonya ternyata lebih rendah dari Nmax lain kan malu ya. Kalau penulis sebenarnya juga nggak begitu peduli, tapi kalau pas bacanya nanti wah cuma 8 HP lah, malu ya tetap. Kalau yang namanya dyno itu mesinnya beda-beda, beda mesin dyno, beda standar ya. Ya jadi maaf juga kalau ya masih belum melakukan dyno. Selama penulis pakai Amsoil ini, penulis nggak akan melakukan dyno. Gara-gara kelakuan ini penulis pingin coba gimana kalau pakai Pertamina Prima XP yang dicampur 50% bimoli. Kenapa kok bimoli? Karena ya sekarang harganya termasuk murah ya. %50 ya, jadi kayak yang kemarin itu Mesra MP40 dan 50% minyak goreng. Itu Mesra B40 nya itu kalau dipakai biasa cuma tahan 200-300, kalau pakai minyak goreng bisa 600 ya, 700. Prima XP mestinya bisa lebih lama karena ya kekentalannya kan 20W50. Ini tarikan ini satu lagi ya, tarikan makin lama makin nggak enak. Jadi makin dekat ke tujuan makin nggak enak tarikannya, nggak tahu kenapa lah ya. Jadi suara mesin memang makin halus, tapi ya itu suara mesin jadi makin nggak enak. Tarikan mesin jadi makin nggak enak. Ini sekarang lebih halus nih suara mesinnya dari saat berangkat. Dalam posisi gini mungkin nggak kedengaran kamera ya. Mungkin nggak kedengaran kamera, tapi ya suara mesin kali ini sekarang itu lebih halus daripada berangkat tadi. Oh ya, penulis belum jelaskan mengapa ya. Kalau dugaan penulis sifat ya digeber suaranya nggak halus, awal-awal suaranya nggak halus tapi makin digeber makin halus. Itu sifatnya dari aditif MODTC. Jadi dari sisi film strength oli ini termasuk kurang ya. Karena ya itu suaranya kasar. Terus tapi kalau dipakai kencang bisa halus, bisa makin halus suara mesinnya. Itu sifatnya dari aditif MODTC, sifat
MuS2 juga sama seperti itu. Jadi aditifnya membentuk lapisan antara kedua permukaan logam sehingga logamnya jadi ada lapisan pelindungnya, jadi nggak kasar lagi, jadi makin licin. Cuma ya sebelumnya penulis jelaskan juga sifat aditif moly ini akan merusak coating ya, jadi coatingnya akan aus. Emang ya PCX itu suspensinya keras, kelihatan. Itu motor baru ya, PCX 160, tapi kelihatan keras ya. Emang itulah cirinya engine mounting Jepang ya. NMAX yang new juga sama saja keras. Nah, kalau yang Prima XP mengapa kok bisa sampai halus ya? Kalau Prima XP menurut penulis itu karena Prima XP ada aditif ZDDP-nya. Jadi aditif ZDDP itu kerjanya tengah-tengah gitu. Prima XP itu film strength-nya lemah karena apa? Kalau pertama sekali dinyalakan itu ada kasarnya, tapi dalam waktu beberapa detik dia jadi halus suara mesinnya. Jadi aduh, tarik ini gak enak. Jadi Prima XP itu film strength-nya kurang, tapi karena ada ZDDP-nya saat idle dia bisa halus. Sementara itu yang Liqui Moly ini saat idle nggak bisa halus karena menurut penulis rasanya ZDDP-nya sedikit. ZDDP sedikit ini ya sebenarnya suatu yang normal ya, karena ZDDP itu dianggap merusak catalytic converter. Jadi kalau kandungannya dikurangi wajar lah ya kalau di oli-oli modern. Cuma ya jadinya suara mesin nggak bisa halus. Itu kayaknya pasien COVID ya, rombongan gitu. Selain ZDDP ada zat lagi yang namanya boron. Boron itu ya sama kayak ZDDP, cuma ya sifatnya cuma anti aus saja sehingga nggak banyak-banyak biasanya pakai boronnya. Kalau ZDDP kan multifungsi, anti aus, anti oksidasi, sama anti apa satu lagi. Terus ada lagi oli yang menawarkan perlindungan semacam, yaitu Fullerene C60. Jadi habis Samsoil ini penulis dia tertarik Bardahel ya. Bardahel itu oli yang katanya ada Fullerene. Prima XP dioplos minyak goreng, terus mungkin habis itu baru PTT, Total, Valvoline, Liqui Moly belakangan. Ya wes lah gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.